Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari Seminar Nasional 2026 Industri 5.0, Transformasi Cerdas Strategi Green Industry melalui Agentic AI dari pemateri kita, Ibnu Sinawardi, CEO dari sebuah company. Dan ini adalah acara yang diselenggarakan oleh Himasi Institut Teknologi PLN. Nah, pertama, konsep dasar Industri 5.0, sinergi antara manusia dan sistem mesin cerdas. Paradigma Industri 5.0, human-centered, menempatkan manusia sebagai pusat transformasi teknologi, memperkuat kapabilitas alih-alih menggantikannya. Terus ada sustainable, mendorong proses industri yang ramah lingkungan dan sirkular untuk menjaga kelestarian bumi. Lalu ada resilient, membangun ketahanan sistem operasional terhadap gangguan eksternal dan perubahan pasar mendadak. Lalu ada tantangan industri hijau, pengelolaan sumber daya, optimalisasi bahan baku, energi, dan limbah masih menjadi titik kritis ataupun bottleneck dalam industri konvensional. Lalu lalu ada limitasi konvensional, pendekatan operasional lama tidak mampu memenuhi target efisiensi skala besar yang dipersyaratkan standar hijau. Nah, ini ada contoh circular economy dan supply chain, renewable energy and smart grids. Nah, ini ada di sampingnya digital twin dan simulation. Lalu ada blockchain, IoT, and cyber physical system. Lalu yang di terakhirnya ada from automation to human centricity. Lalu ada smart manufacturing and economic integration. Nah, ini ada AI passive versus agentic AI. Nah, kalau di inisiatif merespon perintah eksplisit, lalu kalau di agentic AI menetapkan tujuan dan langkah otonom. Lalu di bagian operasional, kalau di AI pasif, dia sifatnya pasif dan menunggu instruksi. Lalu kalau di agentic AI, dia mengoperasikan alat kerja mandiri. Lalu kompleksitasnya kalau di AI passive terbatas pada satu tugas. Lalu kalau di agentic AI dia bisa supervisi minimal untuk tugas rumit. Nah, buat aksinya AI passive memerlukan panduan step by step. Sedangkan agentic AI proaktif atas nama organisasi. Nah, paradigma otomasi cerdas. The artificial brain, sistem cerdas tidak lagi dibangun dengan jutaan baris logika if else yang kaku. Pendekatan bergeser ke perancangan otak, bukan buatan yang dilengkapi tujuan spesifik dan perangkat alat kerja yang relevan. Nah, goal-nya efisiensi lebih dari 95%, action-nya autonomous optimization. Intinya optimasi yang autonomi autonomisasi yang di optimalisasi itu. Anatomi AI agent ADK, LLM atau brain, pusat penalaran ataupun reasoning, pemrosesan data, dan perancangan rencana tindakan atau planning. Memori, penyimpanan state, dan riwayat interaksi untuk menjamin konsistensi keputusan jangka panjang. Lalu ada tools, hands, interaksi dengan sistem eksternal, API, IoT, dan ERP untuk eksekusi aksi secara mandiri. Lalu ada multi-agent orchestration, kolaborasi strategis, kompleksitas industri ditangani melalui orkestrasi antar agen dengan peran spesifik seperti agen energi, optimasi daya real time, agen logistik, manajemen rantai pasok, agen produksi, kontrol kualitas otonom. Setiap agen berkomunikasi via protokol terstandarisasi.
Nah, penerapan real agentic AI efisiensi seperti efisiensi energi proaktif. Nah, ini optimasinya konsumsi daya berbasis beban mesin dan proyeksi energi terbarukan secara real time. Lalu ada otomasi pemeliharaan ataupun MRO, deteksi anomali memicu shutdown otomatis, pemesanan suku cadang, dan penjadwalan ulang tanpa campur tangan manusia. Zero waste manufacturing, identifikasi presisi pemborosan di titik krisis, dan penyesuaian otomatis untuk memaksimalkan efisiensi material. Studi kasus database MRO dan WMS, implementasi agen pada warehouse management system untuk monitoringnya. MRO membaca data inventaris dan pola penggunaan, sedangkan WMS usage stats. Lalu ada decision yang dibuatnya. Untuk MRO, dia identifikasi kebutuhan suku cadang kritis. Sedangkan WMS, MRO, inventory. Execution-nya, MRO, eksekusi pengeluaran barang otomatis yang ditranslate ke WMS, goods as used. Lalu reporting yang di MRO, update status stok dan trigger procurement. Dan di WMS-nya, stock_level. Keamanan enterprise, skalabilitas, dan privasi, hampir 100% seluruh keputusan agen tercatat transparan dan dapat ditelusuri. Privasi datanya, penggunaan LLM lokal menjamin kerahasiaan data operasional. Lalu keamanan aksesnya, pembatasan izin ataupun permission sangat ketat pada setiap tools dan API. Nah, lahirnya AI architect, evolusi peran software engineer dari penulis sintaks menjadi perancang ekosistem AI kompleks. Nah, ini hasil akhirnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.